Kembali lagi di channel Sadikin Bicara Auto. Di samping saya sudah ada satu buah motor yang sudah dihujat di mana-mana, termasuk di berbagai forum, salah satunya adalah sosial media. Yamaha Lexi 155cc terbaru. Motor ini sudah rilis kurang lebih 1 tahun, dan motor ini sudah ada di tangan saya kurang lebih 1 tahun, namun baru sempat untuk direview. Seperti apa kelanjutannya? Cek terus di channel ini. Yamaha Lexi LX155 memiliki 3 varian yang dapat kita pilih. Varian yang kita review kali ini adalah varian yang standar, dan sebetulnya masih ada varian di atasnya, yakni varian S version, kemudian varian connected dan ABS. Perbedaannya seperti apa nanti kita akan jelaskan secara detail ketika kita membahas spesifikasi. Ubahan yang paling sangat terlihat di dalam Yamaha Lexi 155cc dari sebelumnya, yakni yang hanya 125cc, adalah dari tampilan depan. Ya, tampilan depannya ini berubah total menggunakan lampu LED yang sebelumnya itu adalah menyambung antara lampu sein dengan lampu utama, saat ini dipisah. Nah, desain ini sangat menarik bagi saya karena ini ciri khas desain sekarang memiliki lampu LED yang cukup besar. Kemudian dari samping kita dapat melihat ubahan yang paling nyata dan terlihat sebetulnya itu juga di dapur pacu motor ini, yang sebelumnya hanya 125cc ini menjadi 155cc. Kemudian apabila kita melihat lebih dalam, joknya ini dipangkas. Jadi sebelumnya itu joknya jauh lebih tinggi di Lexi 125cc, kini yang tengah ini dipangkas ya. Nah, karena memang sebelumnya banyak keluhan sekali bahwa Lexi ini jauh lebih tinggi daripada NMAX. Ya, sekarang masih jauh lebih tinggi daripada NMAX, tapi memang sekarang sudah ada pemangkasan jok sehingga mungkin lebih user friendly, khususnya bagi saya yang pendek. Lanjut ke spesifikasi. Motor ini memiliki hujatan otomotif yang luar biasa di sosial media. Salah satu spesifikasi yang menjadi deal breaker di dalam motor ini adalah tangki bensin. Sangat kecil. Kecil sekali untuk ukuran 155cc. Tangki bensinnya hanya 4,2 liter saja. Namun saya sebetulnya sudah menggunakan motor ini untuk jarak tempuh middle tinggi, middle jauh. Nah, itu memiliki kurang lebih jarak konsumsi bahan bakar di 45 km per liter. Ya, sahabat Pertamina tidak. Yang membuat jadi sahabat Pertamina dan jadi hujatan adalah kapasitas tangkinya yang hanya 4,2 liter untuk cc 155. Kemudian untuk besaran tangki yang bisa digunakan sebagai penyimpanan ini juga cukup kecil di kelas Maxi. Nah, ini juga menjadi salah satu deal breaker di motor ini. Namun sebetulnya apa saja ubahannya dari Lexi 125cc? Mari kita lanjutkan. Ubahan selanjutnya yang paling terlihat di sini adalah speedometer yang kini menggunakan speedometer yang hampir mirip dengan Yamaha Aerox. Nah, motor ini sudah kami gunakan selama kurang lebih 1 mingguan ini untuk pengetesan dan konsumsi bahan bakarnya. Jika digunakan untuk luar kota ya, saya anggaplah ini Kendal Demak, itu di angka 48,8 km per liter. Jadi pada dasarnya motor ini irit untuk luar kota, tapi kapasitas tangki bahan bakarnya yang menjadi PR besar. Ubahan selanjutnya adalah di lampu belakang, berubah total. Desainnya aneh, namun masih bisa saya terima. Kalau dilihat di sini lampu utamanya sudah LED, stop lampnya. Lampu stop lamp sudah LED, namun masih menggunakan bohlam untuk lampu sein. Kemudian yang menjadi hujatan otomotif lain adalah
shockbreaker hanya satu, namun bisa ke depan sini, sudah disediakan slot shockbreaker di sebelah kanan. Jadi ini ubahan yang sangat nanggung sebetulnya. Bagaimana ubahan nanggung? Harusnya ini bisa ya sekali mengubah langsung dual shockbreaker. Kelebihan pertama motor ini adalah posisi duduk yang sangat nyaman. Saya yang tingginya 161 cm mengendarai motor ini dari Demak, Magelang, Klaten tidak capek sama sekali. Apabila dilihat postur tubuh saya, ini sangat mengakomodir. Kemudian kelebihan kedua adalah deknya yang masih rata, dan ini hanya satu-satunya varian motor di kelas Maxi yang deknya rata, sehingga Anda apabila pebisnis galon sangat terbantu. Kelebihan ketiga adalah ground clearance yang cukup tinggi. Ground clearance 135 mm ini tentunya sangat menarik apabila kita melakukan manuver ataupun di jalan yang berlubang. Dan menurut saya suspensi motor ini jauh lebih baik daripada Vario 125 cc. Kelebihan keempat adalah motor ini cocok untuk Anda yang ingin berkendara jauh, karena dengan cc yang 155 cc ini torsinya cukup luar biasa. Selap-selip di jalan tentunya tidak perlu khawatir jika Anda ingin menyelip secara cepat, karena sudah bisa mengakomodir kecepatan racing Anda. Kemudian dek masih menggunakan dek rata, dan ini hanyalah motor satu-satunya di kelas Maxi yang deknya masih rata. Tinggi dari jarak tanah dengan bodi motor itu cukup tinggi, yakni 135 mm. Sehingga jika Anda memiliki tinggi seperti saya 161, Anda harus jinjit. Kelebihan Yamaha Lexi 155 cc ini yang baru, ini sudah memiliki power outlet 12 volt yang tentunya Anda bisa membeli untuk leg chargernya itu tersendiri ya, karena ini terpisah. Tapi ini juga justru menjadi kelebihan karena kita bisa memilih output itu USB atau USB Type-C. Sayangnya dengan Vario 125 cc, Vario 120 cc ini dashboard ini tertutup, ini terbuka, sehingga ya kita agak was-was ya kalau charger di sini konslet atau tidak. Itu saja mungkin yang jadi perhatian di Yamaha Lexi. Kelebihan motor ini selanjutnya adalah rangkanya yang masih underbone. Jadi motor ini tentunya bebas dari ini ya, hujatan otomotif yang rangkanya rangka geprek seperti rangka Insaf. Nah, ini patut jadi pertimbangan bagi Anda yang suka berbanjir-banjiran. Kelebihan kelima adalah motor ini sudah menggunakan radiator yang menurut saya sudah cukup besar ya. Dan apabila Anda ingin memodifikasi motor ini bisa menjadi kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya shockbreakernya masih satu, tapi dengan harga 26 juta rupiah tidak ada yang shockbreaker double. Dan kelebihannya adalah Anda bisa memodifikasi karena sudah disediakan lubang untuk shockbreaker kedua. Itu saja review kali ini dari Sadikin Bicara Otomotif. Sampai bertemu lagi di review-review selanjutnya.